Halo semuanya. Jika kalian baru bergabung, ini adalah part 2 dari serial Deddy Mulyadi bertemu arwah Prabu Siliwangi di Gunung Ciremai. Silakan tonton part 1 terlebih dahulu agar kalian dapat mengikuti alur cerita dan latar belakangnya secara utuh. Linknya ada di deskripsi atau kartu di pojok kanan atas. Malam itu, langit Gunung Ciremai tampak megah dan mistis. Bulan purnama menggantung tinggi, bundar sempurna, memantulkan cahaya keperakan yang menembus pepohonan dan kabut tipis di lereng gunung. Suasana begitu hening hingga suara napas pun terdengar jelas. Di tengah dataran kecil yang disebut warga sekitar sebagai Paseban Karuhun, Deddy Mulyadi bersiap menjalani ritual malam suci, sebuah prosesi spiritual yang konon menjadi jembatan antara dunia manusia dan alam para leluhur. Malam ini bukan malam biasa. Malam ini adalah malam purnama ketika, menurut cerita para sesepuh, batas antara dunia nyata dan dunia arwah menjadi paling tipis. Kamera mengikuti langkah Deddy yang perlahan memasuki area ritual. Ia mengenakan pakaian serba putih, sederhana tapi syarat makna, simbol kesucian niat dan penyerahan diri. Di tengah lingkaran, Ki Angga, sang juru kunci, sudah menyiapkan dupa, air suci, bunga 7 rupa, serta bara api kecil di atas wadah batu. Api itu berwarna jingga kemerahan, menari lembut diterpa angin malam. Di sekelilingnya, kabut turun seperti tirai halus, menciptakan suasana yang seolah berada di antara dua dunia. Narator berbicara dengan suara tenang dan berat, mengisi ruang sunyi di antara nyala api dan desiran angin. Dalam tradisi Sunda kuno, ritual malam purnama adalah waktu ketika manusia membuka dirinya untuk mendengar suara alam dan leluhur. Tidak semua orang sanggup melakukannya, karena di balik keheningan itu, ada ujian batin yang bisa mengguncang jiwa. Deddy duduk bersila di tengah lingkaran, menunduk dalam keheningan. Matanya terpejam. Ia menarik napas dalam-dalam, menyatukan pikirannya dengan irama alam. Ki Angga menyalakan dupa, dan perlahan melantunkan mantra kuno. Sagara Tunggal Nyawa, Rahayu Jagat Manusa, Rahayu Rahayu. Suara itu bergetar, bergema lembut di hutan, seolah pepohonan pun turut bersenandung. Beberapa menit berlalu, lalu angin yang tadinya tenang mulai berembus aneh. Suara serangga menghilang. Burung hantu yang sejak tadi bertengger di cabang pohon mendadak terbang pergi. Suasana menjadi berat, seakan udara di sekitar mereka mengental. Kamera memperlihatkan dedaunan yang bergerak tanpa arah, seperti disapu pusaran tak terlihat. Ki Angga membuka matanya, menatap Deddy dengan wajah serius. Saatnya datang, ucapnya pelan. Deddy mengangguk perlahan, lalu mengambil kendi kecil berisi air suci dan memercikannya ke sekeliling lingkaran ritual. Setiap percikan menimbulkan suara lirih, seperti desahan napas halus dari tanah itu sendiri. Ia menunduk, meletakkan kedua tangannya di dada, lalu berucap lirih, dengan niat suci, hamba memohon izin pada para karuhun, pada Hyang Agung, pada Prabu Siliwangi, semoga malam ini engkau berkenan menampakkan cahaya MU. Tiba-tiba, dari arah pepohonan terdengar suara seperti langkah kaki pelan. 1, 2, 3, kemudian berhenti. Deddy membuka matanya perlahan. Kabut di depannya menebal, membentuk pusaran samar yang berpendar keemasan. Di dalam pusaran itu, terlihat bayangan samar seekor harimau putih berjalan mengelilingi lingkaran ritual. Mata binatang itu bersinar lembut, bukan menakutkan, melainkan penuh wibawa. Ia berjalan dengan tenang, menatap Deddy tanpa amarah, seolah sedang menilai. Kamera memperlihatkan wajah Deddy yang tertegun namun tidak gentar. Ia menunduk hormat, menatap tanah, lalu berucap dengan suara lirih, Ampura, Hyang Agung. Hamba datang bukan untuk mengusik, tapi untuk memahami makna panggilan ini. Harimau itu berhenti, menatapnya lama, lalu perlahan menghilang ke dalam kabut. Namun, dari dalam pusaran cahaya yang ditinggalkannya, muncul sosok manusia, tinggi, tegap, berpakaian seperti raja dengan jubah emas dan mahkota berhias batu merah. Sosok itu memancarkan cahaya lembut, dan udara di sekitar berubah hangat, seolah alam ikut bernafas bersamanya. Narator masuk dengan suara rendah, seolah menyentuh ruang spiritual penonton.
Dalam kisah para tetua Sunda, Prabu Siliwangi dipercaya tidak mati. Ia moksa, menyatu dengan alam dan roh penjaga bumi. Mereka yang datang dengan hati suci dapat merasakan kehadirannya, bukan dalam bentuk jasad, tapi sebagai cahaya kesadaran. Dedi menatap sosok itu. Tak ada kata-kata yang diucapkan, namun dalam batinnya, ia mendengar suara berat dan tenang. "Anakku, bumi ini menangis. Alam tidak lagi seimbang. Manusia lupa pada janji leluhur, lupa pada welas asih." Kata-kata itu bukan terdengar, tapi terasa, bergema di dada, bergetar di seluruh tubuhnya. Dedi menunduk, meneteskan air mata. Ia merasa dirinya bukan sedang berbicara dengan roh, tapi dengan kesadaran besar yang hidup jauh melampaui zaman. Angin berputar pelan, membawa aroma bunga melati dan dupa yang semakin kuat. Sosok Prabu itu mengangkat tangannya perlahan, lalu cahaya di sekitarnya menyebar ke seluruh hutan, menerangi dedaunan, bebatuan, bahkan wajah Dedi. Di antara sinar itu, tampak bayangan-bayangan prajurit Pajajaran berdiri berjajar, memegang tombak dan panji kerajaan. Mereka tidak berkata apa-apa, hanya menunduk dengan hormat. Dedi merasa tubuhnya ringan, seolah jiwanya keluar dari raga dan menyaksikan semua dari ketinggian. Lalu, sekejap kemudian, cahaya itu padam. Kabut kembali turun, dan hanya nyala kecil api di wadah batu yang tersisa. Ki Angga menghampiri Dedi yang masih duduk bersila dengan mata tertutup. "Kang Dedi," panggilnya pelan. Dedi membuka mata perlahan, menatap sekeliling. Wajahnya tampak damai, tapi matanya memancarkan cahaya tenang yang tidak sama seperti sebelumnya. Ia menarik napas panjang dan berucap lirih, "Aku telah melihatnya, Ki. Aku telah bertemu Sang Prabu." Kamera menyorot wajah Dedi yang masih diterangi sisa api unggun. Dalam suaranya, terasa nada penuh rasa syukur dan haru. "Bukan ketakutan yang aku temui malam ini," katanya, "melainkan kebijaksanaan yang begitu besar, yang membuatku merasa kecil." Ki Angga hanya mengangguk pelan, menatap langit purnama yang kini tampak lebih terang dari sebelumnya. Suara narator menutup adegan dengan nada mendalam dan reflektif. Di balik kabut dan doa, di tengah hening malam purnama, sebuah pertemuan terjadi. Bukan antara manusia dan hantu, tapi antara jiwa dan kesadaran leluhur. Karena di puncak spiritualitas Sunda, tidak ada pemisah antara dunia nyata dan dunia gaib, yang ada hanyalah kesatuan semesta dalam cahaya rahayu. Kamera perlahan menyorot ke langit, memperlihatkan bulan purnama di atas puncak Gunung Ciremai, dikelilingi awan yang berputar perlahan seperti pusaran cahaya. Musik gamelan lembut mengalun, menandai berakhirnya ritual malam suci, malam di mana batas dua dunia lenyap, dan Dedi Mulyadi benar-benar melangkah ke dalam alam gaib yang selama ini hanya menjadi legenda. Subuh perlahan datang di kaki Gunung Ciremai. Sisa kabut malam masih menggantung di pepohonan, menyelimuti alam dengan embun dingin yang menempel di dedaunan. Kamera membuka dengan pengambilan gambar drone shot menelusuri lereng gunung, hening, sepi, dan suci. Hanya suara alam yang terdengar, kicauan burung, desir angin, dan gemericik air dari sungai kecil di kejauhan. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang terasa berat di udara. Seolah sisa energi dari ritual semalam masih bergetar, masih hidup di antara kabut dan batu-batu tua yang menjadi saksi bisu pertemuan Dedi Mulyadi dengan arwah Prabu Siliwangi. Narator membuka dengan suara dalam dan tegas. Setelah malam purnama yang mengguncang batas antara dunia manusia dan dunia arwah, pagi di Gunung Ciremai bukan lagi sekadar pagi biasa. Ada sesuatu yang berubah dalam diri Dedi Mulyadi. Ia membawa pengalaman spiritual yang sulit dijelaskan dengan logika manusia, sebuah perjumpaan yang meninggalkan pesan, tanda, sekaligus beban. Kamera menyorot Dedi yang sedang berjalan perlahan menuruni jalur batu. Langkahnya tenang, tapi sorot matanya dalam, seolah masih memikirkan apa yang ia alami malam tadi. Ia berhenti di tepi mata air, mencuci muka, dan memandangi pantulan wajahnya di permukaan air. Di sana, sekilas tampak bayangan samar sosok berjubah emas, bayangan Prabu Siliwangi, muncul di permukaan, lalu lenyap saat air bergoyang. Dedi tersenyum tipis, lalu berkata lirih. Beliau datang bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Alam ini bukan sekadar ruang hidup, tapi rumah bagi roh,
bagi warisan, bagi doa yang tak pernah putus. Sementara Dedi merenung, kamera beralih memperlihatkan Ki Angga yang tengah mempersiapkan dupa dan sesajen kecil di bawah pohon besar yang disebut warga sebagai Kiara Sakti. Menurut legenda, pohon itu telah berusia ratusan tahun dan diyakini sebagai tempat bersemayamnya para penjaga gunung. Ki Angga kemudian memanggil Dedi untuk bergabung. "Malam tadi, kau sudah membuka satu gerbang," ucap Ki Angga pelan. "Tapi pertemuan dengan Sang Prabu bukanlah akhir. Itu baru awal dari pemanggilan. Kau kini telah menjadi bagian dari lingkaran penjaga warisan ini." Dedi menatapnya penuh tanda tanya. "Apa maksud Ki Angga?" Ki Angga menjawab dengan suara rendah, namun matanya tajam menatap ke arah puncak gunung yang masih diselimuti awan. "Setiap orang yang melihat cahaya Sang Prabu akan diuji. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan panggilan batin. Alam akan menguji kejujuran hati dan keberanian jiwa. Kau harus siap, Kang Dedi." Narator masuk dengan suara lembut tapi berwibawa. Dalam kepercayaan Sunda Wiwitan, setiap perjumpaan dengan roh leluhur membuka ikatan antara jiwa manusia dan kesadaran alam. Namun ikatan itu membawa tanggung jawab besar, menjaga keseimbangan antara kehidupan dan kehancuran. Kamera berganti ke malam berikutnya. Api unggun kecil menyala di tengah kegelapan hutan. Dedi dan Ki Angga duduk berhadapan, ditemani seorang tokoh adat tua bernama Abah Jatmika, penjaga tradisi kuno di lereng barat Ciremai. Abah Jatmika menatap Dedi lama, lalu berkata dengan suara serak tapi dalam, "Kau telah dipilih, Nak. Tapi kau juga telah disentuh oleh dua alam. Kini, batasnya tipis. Jika kau tak kuat menjaga dirimu, mereka, para roh penunggu gunung ini, bisa menarik jiwamu kapan saja." Kata-kata itu menggema dalam kesunyian malam. Kamera menyorot wajah Dedi yang mulai tampak gelisah. Api unggun bergetar seolah tertiup angin yang datang tiba-tiba. Suara serangga mendadak hilang. Hening total. Lalu terdengar suara gemuruh halus dari arah atas, seperti langkah kaki banyak orang berjalan di antara pepohonan. Dedi menoleh, tapi yang terlihat hanya bayangan-bayangan samar. Sejenak, dari balik kabut, muncul siluet para prajurit berbaju besi, sama seperti yang ia lihat dalam ritual malam purnama. Namun kali ini, wajah mereka tampak suram, dan sorot mata mereka kosong. Ki Angga cepat-cepat menyalakan dupa dan membacakan mantra pelindung. "Rahayu Rahayu, Sing Murni, Sing Suci, Sing Mulia." Narator berbicara dengan nada penuh tensi. Gunung Ciremai menyimpan dua sisi kekuatan, cahaya dan kegelapan. Tidak semua arwah yang tertinggal di sana membawa pesan damai. Ada yang terikat oleh dendam, oleh sejarah, oleh amarah masa lalu yang belum terselesaikan. Bayangan-bayangan itu semakin jelas. Salah satu di antaranya melangkah ke depan. Suaranya bergema berat, mengguncang dada. "Mengapa manusia kembali mengusik kami?" Dedi berdiri, menatap dengan berani. "Aku bukan datang untuk mengusik. Aku datang untuk belajar, untuk memahami." Bayangan itu berhenti, lalu berkata pelan, "Jika benar begitu, buktikan bahwa hatimu bersih. Gunung ini akan mengujimu." Tiba-tiba, angin berputar kencang. Api unggun padam. Dunia seolah berputar cepat, dan Dedi terjatuh ke tanah. Saat ia membuka mata, ia tidak lagi berada di tempat semula. Ia berdiri di tengah padang luas di bawah langit merah tembaga. Di sekelilingnya, berdiri reruntuhan bangunan kuno, dinding batu, tiang patah, dan panji kerajaan yang berkibar perlahan. Ia menyadari bahwa ia sedang berada dalam alam arwah Pajajaran. Kamera memperlihatkan panorama megah dan menyeramkan sekaligus. Angin berhembus membawa suara nyanyian samar, suara prajurit dan rakyat masa lalu. Di tengah padang itu, muncul sosok berjubah putih, Prabu Siliwangi. Tapi kali ini, wajahnya tampak muram. "Dedi," suaranya berat dan menggelegar, "dunia manusia telah melupakan keseimbangan. Mereka menjarah hutan, menodai air, dan mengabaikan alam yang pernah memberi kehidupan. Jika tak ada yang menjaga, bumi akan kehilangan sukmanya." Dedi menunduk, suaranya gemetar. "Lalu apa yang harus aku lakukan, Hyang Prabu?" Prabu Siliwangi menatapnya tajam, lalu mengulurkan tangan, memberikan sebilah keris kecil bersarung kayu hitam. "Keris ini bukan senjata, tapi peringatan. Peganglah sebagai pengingat bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan akan menghancurkan segalanya." Cahaya menyelimuti tubuh Dedi. Kamera berputar mengelilinginya. Dalam sekejap, ia kembali sadar di dunia nyata,
terbaring di tanah dengan Ki Angga dan Abah Jatmika yang panik memanggilnya. "Dia sadar, Abah! Dia sadar!" seru Ki Angga. Dedi perlahan membuka mata. Di tangannya, benar-benar tergenggam sebilah keris kecil yang sama seperti yang ia terima dalam penglihatan itu. Narator menutup bab ini dengan nada reflektif dan misterius. Di balik batas dunia yang tipis, Dedi Mulyadi menerima warisan tak kasat mata, bukan harta, bukan senjata, tapi tanggung jawab spiritual. Kini, ia bukan lagi sekadar penelusur. Ia adalah pengemban pesan leluhur, penjaga harmoni antara manusia dan alam. Musik gamelan bergema lembut, berpadu dengan suara angin malam. Lalu Fadeaut perlahan meninggalkan satu pertanyaan yang menggantung di udara. Apakah Dedi siap menanggung beban warisan Sang Prabu? Kabut pagi di lereng Gunung Ciremai kembali turun pelan, seperti tirai lembut yang menutupi rahasia alam. Suasana hening, hanya terdengar suara serangga dan burung hutan yang mulai beraktivitas. Kamera bergerak perlahan menelusuri jalan setapak menuju puncak, jalur bebatuan yang lembab, tertutup lumut, dan masih menyimpan aroma dupa dari ritual malam-malam sebelumnya. Di tengah perjalanan itu, sosok Dedi Mulyadi tampak berjalan dengan langkah tenang, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda di wajahnya, lebih tenang, tapi juga lebih berat. Di tangannya tergenggam sebilah keris kecil, peninggalan dari pertemuan gaib dengan Prabu Siliwangi. Narator membuka dengan suara berat dan dalam. Setelah menerima keris pusaka dari alam arwah, perjalanan spiritual Dedi Mulyadi memasuki babak baru. Ia kini bukan sekadar penelusur sejarah, tapi penjaga pesan leluhur. Namun tanggung jawab itu bukan tanpa beban. Karena setiap pusaka memiliki roh, dan setiap roh menuntut keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Kamera menyorot keris yang kini disimpan dalam kain putih. Di balik ketenangannya, benda itu tampak bergetar lembut, seolah hidup. Ki Angga yang berjalan di belakang Dedi memperhatikan dengan cermat. "Kau harus hati-hati, Kang Dedi," katanya pelan. "Keris itu bukan benda biasa. Ia mengandung tuah, daya hidup. Jika hatimu tak stabil, ia bisa menuntunmu pada ilusi." Dedi mengangguk. "Aku merasakannya, Ki. Setiap kali aku memegangnya, seperti ada suara halus yang berbisik di dalam pikiranku. Kadang lembut, tapi kadang keras, seperti peringatan." Narator menambahkan dengan nada reflektif. Dalam budaya Sunda kuno, pusaka bukan sekadar simbol kekuasaan. Ia adalah media penghubung antara manusia dan kekuatan alam semesta. Namun, hanya jiwa yang bersih yang mampu menjaga agar pusaka itu tidak menelan tuannya. Mereka tiba di sebuah lokasi yang disebut warga sebagai Goa Sang Hyang Lau. Sebuah gua alami di tengah hutan yang konon menjadi tempat semedi para leluhur Ciremai. Dedi memandang ke dalam gua yang gelap dan dingin. Ia lalu duduk bersila di depan pintunya, menyiapkan dupa, air bunga, dan keris yang kini diletakkan di pangkuannya. Ki Angga berdiri agak jauh, membiarkannya sendirian. Kamera perlahan menyorot wajah Dedi yang terpejam, lalu beralih ke nyala dupa yang menari lembut. Asapnya mulai membentuk pola-pola aneh di udara, melingkar, kemudian memanjang seperti pusaran naga. Dalam keheningan itu, terdengar suara halus dari dalam gua, samar tapi jelas. "Jaga hatimu, wahai penjaga bumi. Karena kekuatan yang besar akan menguji kesucian batin." Dedi menarik napas dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Namun tiba-tiba, ia merasakan getaran kuat dari dalam tanah. Suara gemuruh muncul, dan dari dalam gua, semburan angin dingin keluar, meniup dupa dan memadamkan nyala api. Kamera bergerak cepat, bayangan-bayangan hitam muncul di sekitar gua, seperti sosok-sosok tak berwajah. Narator masuk dengan nada tegang. Tidak semua roh leluhur datang membawa restu. Sebagian adalah penjaga gerbang, roh netral yang menguji setiap jiwa yang ingin menapaki jalan suci. Bayangan-bayangan itu mendekat, membentuk sosok seperti manusia tapi tanpa wajah. Dedi tetap diam, menggenggam kerisnya erat. Dalam batinnya, terdengar bisikan Prabu Siliwangi. "Jangan takut, hadapi dengan tenang. Mereka hanya cermin dari hatimu sendiri." Dedi memejamkan mata, menenangkan napasnya. Kamera memperlihatkan ekspresi wajahnya yang perlahan berubah dari tegang menjadi tenang. Bayangan-bayangan itu kemudian berhenti, dan satu demi satu menghilang ke udara, meninggalkan hanya aroma tanah basah dan bunga melati. Setelah keheningan kembali, Ki Angga mendekat. "Kau baru saja melewati ujian pertama, Kang," katanya pelan.
Kau telah diterima oleh penjaga gua. Dedi membuka mata dan tersenyum samar. Aku tidak melawan mereka, Ki. Aku hanya mencoba mendengar. Narator kembali mengisi ruang dengan nada lembut dan penuh makna. Dalam ajaran Sunda Wiwitan, kekuatan sejati tidak datang dari keberanian menantang, tapi dari ketenangan menerima. Karena di sanalah roh sejati manusia diuji, bukan oleh musuh di luar, tapi oleh ketakutan dalam dirinya sendiri. Malam pun turun perlahan. Mereka menyalakan api unggun di depan gua. Ki Angga mulai bercerita tentang legenda lama, kisah para penjaga pusaka Ciremai, yang disebut Wadak Hyang, roh-roh manusia suci yang memilih tinggal di antara alam fana dan alam halus. Mereka menjaga keseimbangan dan hanya menampakkan diri pada orang yang tulus hatinya. Sementara Ki Angga berbicara, kamera menyorot wajah Dedi yang termenung menatap kerisnya. Dari ujung matanya, terlihat bayangan samar, seperti sosok wanita berbusana putih berdiri di antara pepohonan. Wajahnya teduh tapi misterius. Dedi bangkit perlahan dan berjalan mendekat, sementara suara Ki Angga perlahan memudar. Wanita itu memandang Dedi dan berucap dengan suara lembut, "Aku adalah penjaga air, cucu dari para pelindung Ciremai. Prabu telah menitipkan amanah padamu. Jangan biarkan tanah ini kehilangan sukmanya." Sebelum Dedi sempat menjawab, sosok itu berubah menjadi kabut dan lenyap. Narator masuk kembali, menandai momen transisi spiritual. Ketika dunia roh mulai mempercayakan rahasia mereka, artinya seseorang telah diakui sebagai paniten, penghubung antara manusia dan alam. Namun pengakuan itu bukan akhir, melainkan awal dari pengorbanan. Dedi kembali ke api unggun. Ia duduk termenung lama, menatap nyala api yang berkilat di mata. "Ki," katanya lirih, "aku mulai mengerti. Alam ini tidak butuh manusia yang kuat, alam butuh manusia yang sadar." Ki Angga tersenyum tipis. Itu pelajaran pertama yang bahkan para leluhur pun belajar dengan air mata, Kang. Kamera lalu naik perlahan ke langit malam, memperlihatkan ribuan bintang yang berkelip di atas puncak Ciremai. Musik gamelan berbaur dengan suara seruling bambu yang sendu. Narator menutup bab ini dengan kalimat penuh makna dan keheningan. Setiap perjalanan spiritual memiliki bayangannya sendiri. Dan di antara cahaya dan kabut, Dedi Mulyadi kini mulai memahami bahwa pertemuannya dengan Prabu Siliwangi bukanlah sekadar kisah mistis, melainkan panggilan abadi untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam semesta. Menyisakan gambar keris kecil di pangkuan Dedi yang berkilau samar terkena cahaya api, simbol dari cahaya kesadaran yang baru saja terlahir dalam dirinya. Fajar menyingsing di kaki gunung Ciremai dengan warna langit jingga keemasan. Embun menetes dari ujung daun, menciptakan pemandangan yang tenang namun penuh misteri. Kamera menyorot lembah hijau yang diselimuti kabut tipis, sementara suara gamelan Sunda perlahan mengiringi pembuka film dokumenter. Di balik ketenangan itu, tersimpan suasana berat, sebuah transisi antara dunia spiritual dan dunia nyata yang mulai kabur bagi Dedi Mulyadi. Narator membuka dengan nada rendah dan reflektif. Setelah melewati ujian spiritual di Goa Sanghyang Lawu, Dedi Mulyadi kini membawa beban baru dalam dirinya. Ia telah diterima oleh para penjaga Ciremai, namun bersamaan dengan itu, batas antara dunia manusia dan alam arwah mulai mengabur. Dalam setiap langkahnya, ia kini membawa dua napas, napas manusia dan napas semesta. Kamera menyorot Dedi yang berjalan sendirian menyusuri jalan setapak, membawa ransel kecil dan seikat dupa. Di tangannya masih tergenggam keris pusaka pemberian Prabu Siliwangi. Wajahnya tampak tenang, tapi di matanya terlihat kehati-hatian, seperti seseorang yang sadar bahwa setiap langkah kini disaksikan oleh mata tak terlihat. Dedi berhenti di sebuah dataran batu besar. Dari atas sana, terlihat pemandangan luas lembah dan hutan Ciremai. Ia menunduk, lalu menancapkan keris di tanah, menyalakan dupa, dan duduk bersila. "Aku datang bukan untuk menguji, tapi untuk menjaga," ucapnya lirih. Kamera perlahan memperlihatkan angin yang berhembus lembut, meniup asap dupa ke arah timur. Namun sesuatu terasa berbeda. Suara angin berubah seperti bisikan, pelan tapi nyata, "Jaga kata hatimu, Dedi. Sebab keheningan pun bisa menipu." Narator melanjutkan. Dalam tradisi para penelusur spiritual, setiap pencerahan selalu dibarengi oleh ujian batin. Setelah diterima oleh cahaya, manusia akan diuji oleh bayangan dirinya sendiri, karena di sanalah letak kesejatian. Malam pun tiba. Dedi menyalakan api unggun di tengah hutan.
Kamera menyorot wajahnya yang diterangi cahaya merah keemasan. Ki Angga datang membawa 2 botol air dan duduk di sampingnya. "Kau tampak berbeda malam ini, Kang," ucapnya. "Matamu seperti melihat sesuatu yang tidak ada di sini." Dedi hanya tersenyum samar. "Kadang aku merasa mereka masih mengikutiku, Ki. Setiap kali aku berjalan, seperti ada langkah lain di belakangku." Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik dari balik pepohonan. Kamera mengikuti pergerakan Dedi yang berdiri pelan. Di balik kegelapan, tampak sosok samar berjubah hitam. Tubuhnya tinggi, namun wajahnya tertutup kain. Sosok itu melangkah maju dengan tenang, suaranya bergema lembut tapi menggetarkan dada. "Engkau telah membuka gerbang Sang Hyang, tapi apakah kau siap menerima akibatnya?" Dedi menatapnya tanpa gentar. "Aku tidak mencari kekuasaan, hanya kebenaran." Sosok itu tertawa pelan. "Kebenaran adalah beban, bukan kemuliaan. Kau akan mulai kehilangan yang nyata jika terlalu lama menatap yang gaib." Narator berbicara dengan nada berat dan mistis. Dalam setiap perjalanan spiritual, selalu ada penuntun dan penggoda. Sosok berjubah hitam itu bukan makhluk jahat, melainkan bayangan arwah penjaga, penguji keseimbangan antara dunia dan hati manusia. Ki Angga melangkah maju, menatap sosok itu dengan tegas. Ia melantunkan doa pelindung kuno. "Rahayu Rahayu, sing jembar, sing terang, sing mulia." Cahaya api unggun tiba-tiba membesar, dan sosok hitam itu perlahan memudar. Namun sebelum lenyap, ia meninggalkan pesan, "Ingat, Dedi. Bahkan niat baik bisa menjadi pintu kehancuran jika tanpa kendali." Malam berlalu dengan hening. Dedi duduk termenung, menatap bara api yang perlahan padam. Dalam pikirannya, kata-kata itu terus bergema, seperti pesan ganda yang sulit diartikan. Ia mulai merasakan beban batin yang belum pernah ia alami sebelumnya. Kamera berpindah ke pagi berikutnya. Dedi berjalan ke sebuah sungai jernih di kaki gunung. Ia mencuci muka dan menatap pantulan dirinya di air. Namun pantulan itu berbeda, wajahnya tampak lebih tua, matanya lebih dalam, seolah waktu di dunia spiritual berjalan lebih cepat dari dunia nyata. Ia menyadari, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Narator kembali mengisi suara, kali ini dengan nada pelan tapi tegas. "Hubungan antara manusia dan dunia arwah tidak pernah seimbang. Setiap kali seseorang menapaki jalur itu, sebagian dirinya akan tertinggal di sisi lain." Ki Angga mendekat, membawa daun sirih dan bunga kenanga. Ia menatap Dedi serius. "Kau harus melakukan ritual penyucian, Kang. Jika tidak, batas itu akan hilang, dan kau bisa terseret." Ritual pun dilakukan di tepi sungai. Dedi duduk di atas batu besar, sementara Ki Angga memercikkan air bunga ke sekelilingnya, sambil membaca doa. Suara air sungai berpadu dengan lantunan mantra. "Hyang Widi, jaga sukma, jaga rasa, pisahkan yang nyata dan yang maya." Namun saat ritual hampir selesai, kamera memperlihatkan sesuatu yang aneh. Bayangan Dedi di air mulai bergerak sendiri, menatap ke arah kamera, lalu tersenyum samar. Dedi terdiam. Ia tahu, sebagian jiwanya kini sudah tidak sepenuhnya di dunia manusia. Narator masuk dengan nada menegangkan dan filosofis. Ketika seseorang terlalu dalam menelusuri dunia gaib, ia akan menemukan dirinya bercermin pada roh yang tak lagi bisa dibedakan. Apakah ia manusia yang menatap roh, atau roh yang menatap manusia? Semua menjadi satu kesadaran. Menjelang malam, Dedi kembali ke pondok kecil di tepi hutan. Ia duduk sendirian, menatap langit yang diselimuti awan. Di kejauhan, terdengar suara gamelan samar, seolah datang dari masa lalu. Dalam kesunyian itu, terdengar suara Prabu Siliwangi dalam pikirannya. "Anakku, jangan biarkan cahaya yang kuberikan menjadi api yang membakar jiwamu. Gunakanlah untuk menerangi, bukan menguasai." Dedi menunduk, meneteskan air mata. "Aku mulai mengerti, Hyang Prabu, bahwa menjaga keseimbangan bukan hanya tentang alam, tapi tentang diriku sendiri." Kamera menyorot wajahnya yang diterangi cahaya bulan. Api kecil di sampingnya menari lembut, sementara suara seruling bambu mulai mengalun di latar. Narator menutup bab ini dengan kalimat penuh makna dan emosi. Setiap perjalanan menuju cahaya akan selalu melewati kegelapan. Dedi Mulyadi kini bukan hanya seorang penelusur spiritual, tapi juga penjaga dirinya sendiri. Karena terkadang, medan perang terbesar bukanlah antara manusia dan roh, melainkan antara hati dan ego di dalam jiwa.
Kamera bergerak naik perlahan menyorot pemandangan Gunung Ciremai dari kejauhan. Kabut menutup lereng, menyembunyikan rahasia di dalamnya. Musik gamelan pelan-pelan memudar.